Tanam benang adalah prosedur kecantikan kulit tanpa operasi yang fungsinya untuk mengencangkan kulit yang mulai kendor akibat faktor penuaan. Pada sesi kali ini, saya akan membahas prosedur tanam benang, fungsi perawatan, efek samping, serta harga tanam benang. Cara melakukan tanam benang adalah dengan menjahit benang polydioxanon atau kita sebut PDA di bawah permukaan kulit, lalu menariknya sehingga menimbulkan efek pengencangan kulit. Tanam benang juga disebut dengan istilah threading lift atau bulb suture lift. Pada umumnya, prosedur thread lift dapat mengencangkan area alis, pipi, dan payudara, namun lebih difokuskan pada area wajah tengah, rahang, dan kulit leher. Prosedur thread lift sebenarnya sudah ada sejak tahun 90-an. Namun lebih populer beberapa tahun belakangan ini karena menggunakan teknologi dan inovasi dalam memilih bahan yang lebih aman dan lebih efektif. Banyak orang lebih memilih prosedur thread lift karena minim invasi atau tanpa pembedahan, kemudian lebih cepat dibandingkan dengan facelift atau operasi wajah, dan memiliki manfaat ganda untuk peremajaan kulit. Pada umumnya, tanam benang dilakukan pada usia 30-50 tahunan untuk mengembalikan penampilan kulit yang sehat dan menarik. Prosedur thread lift lebih difokuskan kepada kecantikan, termasuk meremajakan kulit, meminimalisir efek penuaan, mengencangkan kulit wajah yang mulai kendor, mengembalikan jaringan kulit sehingga penampilan kulit lebih awet muda, kemudian membantu peningkatan produksi kolagen sehingga elastisitas dan kesehatan kulit lebih bagus, menjaga penampilan dan kecantikan wajah, mengencangkan payudara, serta membantu mengencangkan kulit yang kendor akibat pasca melahirkan atau setelah penurunan berat badan. Dan yang terakhir adalah untuk memancungkan hidung kita. Prosedur thread lift sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki masalah kulit kendor, baik orang tua ataupun orang yang lebih muda usianya. Walaupun demikian, tanam benang akan lebih dirasakan pada orang dewasa yang berumur 30-50 tahunan yang memiliki kulit kendor namun hanya memiliki sedikit gangguan elastisitas. Dokter akan mempertimbangkan usia, kesehatan umum, kondisi kulit, ketebalan kulit, volume wajah dan volume tubuh pasien, sebelum memutuskan apakah prosedur tanam benang ini aman dan efektif untuk pasien. Dokter akan memasukkan obat anestesi lokal pada bagian kulit yang akan dilakukan tanam benang, dan prosedur ini menggunakan jarum kecil khusus dan benang PDA yang khusus. Jarum dengan benang akan dimasukkan ke bawah kulit secara perlahan, kemudian dokter akan mulai menjahit. Setelah itu, dokter akan menarik secara perlahan. Nah, ini akan membuat efek pengencangan pada kulit. Prosedur ini dapat membantu peningkatan produksi kolagen karena benang yang ditinggalkan di dalam kulit dapat juga membantu penumbuhan jaringan kulit yang baru. Prosedur tanam benang tidak menyakitkan. Setelah 6 bulan, tubuh akan mengalami proses alami yang kita sebut dengan hidrolisis. Hidrolisis ini adalah pemecahan bahan kimia oleh reaksi air. Nah, benang akan mulai larut sehingga jaringan fibrosa dan kolagen baru akan mulai terbentuk. Seluruh proses tersebut akan membuat kulit wajah Anda lebih kenyal dan kencang. Prosedur tanam benang juga akan membuat kita lebih terlihat awet muda dan lebih meremajakan kulit. Walaupun demikian, prosedur tanam benang ini bukan solusi kecantikan yang permanen. Efeknya hanya bertahan 1-3 tahun saja. Prosedur tanam benang pada setiap kulit yang ditargetkan berbeda-beda, tergantung pada kondisi jaringan kulit Anda. Namun teknik dasarnya sama, yaitu dokter akan melakukan anestesi lokal, prosedur menggunakan jarum yang halus dan kecil. Prosedur ini memakan waktu tidak lama, yaitu 30-1 jam saja. Dokter akan menyelesaikan jahitan hingga selesai sehingga tidak tampak bekas jahitan di permukaan kulit. Setelah itu, dokter akan menjelaskan perawatan lanjutan pasca tanam benang. Ada beberapa prosedur yang harus Anda lakukan sebelum memutuskan untuk menanam benang di wajah Anda, yaitu jangan merokok sebelum tanam benang,
Jangan minum alkohol 48 jam sebelum melakukan tanam benang. Stop dulu krim-krim wajah dan tidak boleh meminum obat apapun tanpa konsultasi dengan dokter yang akan menanam benang. Setelah menjalankan beberapa prosedur ini, baru Anda dapat berdiskusi dengan dokter untuk penampilan yang Anda harapkan setelah pasca tanam benang. Pada tanam benang, terdapat dua jenis prosedur pengerjaan. Yang pertama adalah Novatreat dan yang kedua Silhouette Instalift. Pada prosedur Novatreat, efek pengencangannya lebih minim, namun dapat menstimulasi kolagen lebih baik sehingga kandungan kolagen tersebut dapat bekerja maksimal untuk mengencangkan kulit wajah. Pada prosedur Silhouette, memberikan efek pengencangan yang lebih maksimal, namun hanya menstimulasi kolagen secara minim. Berikut beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan 48 jam pasca tanam benang, yaitu minum dengan sedotan. Yang kedua, membungkuk atau posisi kepala terlalu tunduk lebih dari 45 derajat. Pada area kulit yang ditanam benang tidak boleh terkena air. Yang keempat, tidak boleh melakukan pemijitan wajah selama 1 bulan pasca tanam benang. Menghentikan semua produk-produk kecantikan yang sedang dipakai. Anda juga tidak boleh menggaruk, menggesek, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menekan kulit pasca tanam benang. Sebaiknya Anda hanya memakan makanan lembut 7-10 hari pasca prosedur tanam benang. Efek samping tanam benang sangat minim bila dibandingkan dengan operasi wajah. Anda mungkin akan mengalami beberapa hal seperti bengkak, memar, berdarah, nyeri, atau mungkin juga bisa terjadi reaksi alergi pasca prosedur tanam benang. Namun efek-efek ini akan hilang atau berkurang dalam 48 jam pertama pasca prosedur tanam benang. Segera hubungi dokter apabila efek-efek tersebut tidak ada mengalami perubahan sama sekali. Dan munculnya hal-hal yang mengkhawatirkan seperti keluar cairan hitam, kecoklatan atau hijau dari bekas tanam benang, bengkak lebih dari 2 hari, sakit kepala yang parah, demam menggigil, penggumpalan kulit yang tidak biasa, infeksi kulit, mati rasa, dan munculnya jaringan parut. Selebihnya prosedur tanam benang cenderung lebih aman, namun ada beberapa orang telah melaporkan beberapa komplikasi kecil seperti munculnya lesung pipi kecil atau kulit yang tidak simetris. Namun hal ini dapat diperbaiki dengan mudah. Kira-kira berapa ya harga sekali tanam benang? Harga tergantung kepada target yang ingin kita capai dan tergantung kepada tempat fasilitas yang Anda pilih. Perkiraan untuk tanam benang diperkirakan memakan biaya sekitar 5-30 juta. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai tanam benang. Jangan lupa pilihlah dokter yang profesional dan tempat yang fasilitasnya lengkap sehingga hasilnya tidak mengecewakan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.